Hyuzin adalah anak laki-laki dari klan Kurohane. Klan pembunuh bayaran paling terkenal dan paling ditakuti. Nama klan itu cukup untuk membuat bangsawan menutup pintu dan tentara memilih mundur. Sejak kecil, Hyuzin dilatih membunuh tanpa suara, bergerak tanpa bayangan, dan menyelesaikan misi tanpa emosi. Namun Hyuzin berbeda. Ia bisa membunuh, tapi tidak menikmati. Ia bisa menghabisi, tapi memilih menahan. Saat perang saudara klan pecah, perbedaan itu menjadi dosa. Para tetua dan petarung elit saling membantai demi satu posisi. Ketua klan, darah mengalir di lorong markas. Api membakar simbol kehormatan klan itu sendiri. Ayah Hyuzin terbunuh oleh saudara seperguruannya. Malam itu, Hyuzin melarikan diri sambil membawa luka dan ingatan yang tidak bisa dihapus. Ia menghilang. Bertahun-tahun kemudian, Hyuzin muncul di sebuah desa terpencil bernama Hoshikawa. Desa kecil, jauh dari jalur dagang, dikelilingi ladang dan pegunungan. Tidak ada yang peduli masa lalu. Tidak ada yang bertanya terlalu jauh. Hyuzin hidup sebagai petani, menanam gandum, memelihara kambing, memperbaiki pagar. Tangannya yang dulu memegang belati, kini penuh tanah dan kapalan. Penduduk desa menganggapnya biasa saja, pendiam, kurus, tidak menonjol. Saat ada kerja berat, ia tidak dipilih. Saat ada masalah, namanya tidak disebut. Hyuzin tidak keberatan. Saat malam turun dan desa tertidur, ia bergerak. Perampok yang mendekat jatuh tanpa suara. Binatang buas mati seketika tanpa darah tercecer. Gudang desa tetap aman meski penjaga lengah. Tak ada yang tahu. Tak ada yang berterima kasih. Hyuzin sengaja menyembunyikan kekuatannya. Bukan karena takut bertarung, tapi karena ia takut dikenal. Suatu hari, seorang pemuda desa melihat Hyuzin mengangkat kayu besar sendirian. Sesuatu yang butuh 5 orang dewasa. Tatapan curiga muncul. Tapi Hyuzin hanya menunduk dan pergi. Keesokan harinya, semua kembali menganggapnya lemah. Desa terus diselamatkan oleh keberuntungan. Hyuzin terus hidup sebagai orang tak penting. Sampai suatu malam, simbol Kurohane terukir di batang pohon dekat ladang. Tanda yang hanya dikenali oleh anggota klan. Tanda bahwa masa lalu telah menyusul. Hyuzin berdiri lama di tengah ladang. Angin menggerakkan gandum. Di kejauhan, lampu rumah-rumah desa menyala tenang. Untuk pertama kalinya, ia merasa memiliki sesuatu. Ia menarik napas dalam. Jika ia bertarung dengan kekuatan penuh, desa akan tahu siapa dia. Jika ia terus bersembunyi, desa akan hancur. Hyuzin memilih bertarung tanpa memperlihatkan siapa dirinya. Pagi hari, desa selamat. Musuh lenyap, ladang rusak, sebagian. Tidak ada mayat, tidak ada saksi. Penduduk hanya heran dan mulai memandang Hyuzin dengan ragu. Sementara itu, jauh dari sana, seseorang tersenyum sambil mendengar laporan Hyuzin masih hidup.